Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas mengenai patologi birokrasi. Sebelum memasuki materi, perkenalkan terlebih dahulu saya Fadila Rafida Risanti dengan NIM 2350301011111061. Oke, sebelum membahas lebih dalam mengenai patologi birokrasi, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu birokrasi. Menurut Max Weber, birokrasi adalah organisasi rasional yang dibentuk untuk memperlancar aktivitas pemerintahan. Selanjutnya, kita akan mengenal fungsi birokrasi. Menurut Mikhail Roskin, terdapat 4 fungsi birokrasi. Yang pertama yaitu fungsi administrasi. Fungsi administrasi pemerintahan meliputi administrasi, pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpulan informasi. Dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara di mana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan. Yang kedua, terdapat fungsi pelayanan. Birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) di Indonesia merupakan contoh yang bagus untuk hal ini, di mana badan tersebut ditunjukkan demi melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau mengungsikan diri dari kemungkinan bencana alam. Yang ketiga, terdapat fungsi pengaturan, regulation. Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengumpulan informasi, information gathering. Informasi dibutuhkan berdasarkan 2 tujuan pokok. Yang pertama yaitu apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Next, kita akan memasuki materi utama yaitu mengenal patologi birokrasi. Apa sih patologi birokrasi itu? Menurut David Osborne, patologi birokrasi adalah penyakit perilaku negatif atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan. Tentunya terdapat gejala-gejala patologi birokrasi. Menurut Sondang Siagan, bersumber pada 5 masalah pokok. Yang pertama, persepsi gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini mengakibatkan bentuk patologi seperti penyalahgunaan wewenang dan jabatan menerima sogok dan nepotisme. Yang kedua, rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional mengakibatkan produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan. Ketiga, terdapat tindakan pejabat yang melanggar hukum dengan penggemukan pembiayaan, menerima sogok, korupsi, dan sebagainya. Yang keempat, manifestasi perilaku birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti sewenang-wenang, pura-pura sibuk, dan diskriminatif. Dan yang terakhir, terdapat akibat situasi internal, berbagai instansi pemerintahan yang berakibat negatif terhadap birokrasi, seperti imbalan dan kondisi kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator kerja, dan sistem pilih kasih. Memasuki jenis-jenis patologi birokrasi. Berbagai macam jenis patologi birokrasi yang kita bahas. Yang pertama terdapat penanganan berlarut, penyimpangan prosedur, melalaikan kewajiban, pemalsuan, diskriminatif atau politis, gratifikasi, bertindak tidak layak, intervensi, penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, inkompetensi, kurang disiplin, kurang transparan, kurang akuntabel, dan bersikap arogan. Kita memasuki faktor penyebab patologi birokrasi. Menurut J.W. Scott 1984 terdapat 5 faktor penyebab patologi birokrasi. Yang pertama terdapat kekurangan administrator yang cakap. Yang kedua besarnya jumlah aparat birokrasi. Yang ketiga luasnya tugas pemerintahan.
Yang keempat, arogansi jabatan. Dan yang terakhir, sentralisasi dan besarnya kekuasaan birokrasi. Selanjutnya kita akan membahas apa saja implikasi patologi birokrasi. Yang pertama tentunya dapat merugikan birokrasi sendiri atau krisis kepercayaan, delegitimasi sosial, masyarakat, stakeholder, bangsa dan negara. Yang kedua dapat menghambat tercapainya kemajuan, modernisasi dan kesejahteraan. Yang terakhir terdapat memicu kerawanan sosial dan perubahan sistem secara evolusi dan revolusi. Selanjutnya kita sudah sampai di ujung pembahasan materi, yaitu cara mengatasi patologi birokrasi. Yang pertama terdapat penguatan sistem dalam proses layanan. Yang kedua perekrutan para aparat dengan merit system. Yang ketiga perlu kontrol, monitoring, dan evaluasi secara terus-menerus. Dan yang terakhir terdapat pemberian punishment bagi pegawai yang melakukan pelanggaran dan memberi award bagi pegawai yang berprestasi. Oke, kita telah bersama-sama membahas tentang patologi birokrasi, sebuah tantangan besar dalam sistem pemerintahan kita, dari berbagai bentuk masalah seperti korupsi, inefisiensi, hingga resistensi terhadap perubahan. Semuanya menuntut perhatian serius dan tindakan nyata. Sudah banyak sekali yang kita kupas dan mengenal patologi birokrasi. Namun saya yakin bahwa setiap tantangan membawa peluang. Dengan komitmen bersama, penerapan tata kelola yang baik, dan keberanian untuk melakukan reformasi, kita dapat mengubah birokrasi dari sistem yang bermasalah menjadi instrumen yang melayani masyarakat dengan optimal. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi yang saya berikan. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini bermanfaat dan menginspirasi langkah-langkah perubahan ke arah yang lebih baik. Salam perubahan dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Fadila Rafidari Santi, pamit undur diri dan terima kasih.